Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Wakil PM Nepal dicopot. Pejabat Indonesia jangan takut tunjukkan ijazah jika benar asli. Nah, ini sindir siapa ya? Dan kita ketahui memang ada masalah di negeri ini terkait dengan etika berpejabat. Jadi ketika seseorang itu bermasalah di luar negeri ya, negara maju, itu buru-buru untuk mengundurkan diri. Nah, beda dengan kebiasaan di dalam negeri yang sangat sulit sekali ya untuk introspeksi diri, bahkan disuruh mundur itu nggak mau gitu ya. Ini contoh yang dipakai adalah Wakil PM Nepal itu dicopot gara-gara pakai dokumen palsu. Nah, apakah bisa diterapkan di sini ya? Ini sesuai yang dilansir oleh Glora.co. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Glora.co, bukan hanya di Nepal, pejabat di Indonesia seharusnya juga segera menunjukkan keaslian ijazahnya ketika dipersoalkan oleh publik. Begitu dikatakan Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam menanggapi Wakil Perdana Menteri PM Nepal Rabi Lamicana yang dicopot dari jabatannya setelah identitas kewarganegaraannya dinyatakan tidak valid oleh Mahkamah Agung Negara. Menurutnya, kasus tersebut bisa menjadi referensi bagi pejabat di Indonesia yang dipersoalkan soal keaslian ijazahnya untuk langsung mengklarifikasi dan menunjukkan ke publik. Karena kalau tidak, maka publik semakin liar bertanya-tanya tentang keabsahan dan kebenaran tentang ijazah yang digunakannya, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermol Minggu. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini menilai hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pejabat publik di Indonesia seperti Presiden Jokowi yang belakangan ijazahnya dipersoalkan. Bagi dia merasa memiliki dokumen ijazah yang asli, maka tidak ada masalah untuk menunjukkan di hadapan publik. Saya melihat contoh Wakil Perdana Menteri Nepal sangat bagus ya. Kalau memang palsu ya tentu akan berujung kepada pencopotan yang bersangkutan, katanya. Ini harus menjadi perhatian bagi pejabat publik dalam pemerintahan, siapapun orangnya, kalau merasa ia memiliki dokumen asli dan dipersoalkan agar melakukan klarifikasi, pungkasnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait bagaimana contoh dari luar, yaitu contohnya PM Nepal yang dicopot jabatannya gara-gara ada dokumen yang palsu ya. Jadi apakah ini juga bisa menjadikan referensi? Ya bisa saja ya. Satu hal ketika saat ini ya tuntutan pengadilan ya yang menyeret Bambang Tri termasuk juga Gus Nur itu harusnya menjadi proyek percontohan ya. Jadi ketika warga negara itu sudah melakukan tugasnya ya, menyalurkan tuntutan yang sifatnya hukum melalui pengadilan, justru ini dipermasalahkan. Dahulu sebelum Bambang Tri itu mempersoalkan ijazah Jokowi, itu disampaikan lewat media sosial, tetapi langsung dipermasalahkan. Tetapi sekarang ketika ada tuntutan perdata ya, sebelum saat pengadilan ini, justru hingga saat ini belum bisa buktikan. Dan memang saat ini ya Bambang Tri maupun Gus Nur harus menjalankan tuntutan pengadilan pidana ya atas dugaan yang semulanya dikira ini tentang mubahalah ya, fakta real, ternyata dakwaan utamanya tentang ijazah palsu, balik lagi terkait ijazah palsu. Dan anehnya hingga saat ini apa yang disangkakan yaitu menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran itu belum dibuktikan ya, dengan tindakan jaksa yang harusnya memberikan bukti ya. Kalau itu berita bohong harus memberikan bukti berita benarnya seperti apa. Dan saat ini tentu saja untuk kasus ijazah palsu
Sarannya cuma sangat jelas sekali harus mendatangkan ya Presiden Jokowi sendiri untuk menunjukkan bahwasanya ijazah itu benar-benar asli, dan ini kasusnya langsung bisa case close ya. Tetapi hingga saat ini kita ketahui, jangankan untuk memanggil, saksi-saksi yang dihadirkan itu justru malah bulat ke sana ke sini, tidak menyentuh akar persoalan, yaitu mendatangkan berita aslinya, yaitu ijazah Presiden Jokowi yang dipersoalkan oleh Bambang Tri maupun Gus Nur yang melakukan mubahalah. Nah, ini akan terus-menerus menjadikan polemik ya, dan ini tentu saja akan menjadi presiden yang buruk bagi penegakan hukum, di mana hukum itu harus equality before the law, dan harusnya presiden dalam hal ini mempunyai empati ya untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk presiden untuk menyatakan secara legal bahwasanya persoalan yang sekarang terus-menerus dipersoalkan, yaitu ijazah palsu, bisa dibuktikan secara hukum, dan supaya tidak terjadi polemik yang lebih panjang lagi. Jadi contoh dari luar itu adalah contoh yang baik untuk menjunjung tinggi etika dalam publik, supaya dan itu berjalan ya. Beda sekali di sini yang harusnya contoh dari luar itu jadikan referensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.